Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan acara kajian bulan Ramadan pada hari yang keempat hari keempat ini. Jadi saudara, tadi dibaca oleh imam kita sebuah surat yang sering kita dengar, yaitu surat ke-32, namanya surat As-Sajdah. Saya coba nirukan, kalau enggak bisa saya manggil qori aslinya. Mana ini? Oh, ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wah, enggak pas ini. Pak Iris maju sini. Silakan maju Pak Iris. Itu laguku sendiri itu. Pak Iris baca satu ayat berhenti ya. Ya, dari awal tadi Pak Iris. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Iya, cukup. Ini kita belajar ngaji ya. Jadi sambil membaca, saudara sering mendengar, sekarang kita coba lihat isinya. Alif lam mim. Agak cocok ya. Tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Lanjut dari kedua. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dari Allah Tuhan semesta alam. Jelas ini, nggak usah diterangkan, sudah jelas artinya. Oke, berikutnya. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Iya. Am yakuluna iftarah. Apakah mereka orang-orang Mekah itu berkata Muhammad telah membikin Al-Quran? Bal huwal haqqu mir rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhir.
Bahkan dia Al-Quran itulah yang namanya kebenaran. Jadi Al-Quran itu yang namanya kebenaran. Kebenaran itu ya Al-Quran itu. Selain Al-Quran tak ada kebenaran. Ya, bal huwal haqqu. Bahkan dia Al-Quran itulah kebenaran. Min rabbika, dia berasal dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Litunzira, supaya engkau Muhammad memberi peringatan kauman, kepada suatu kaum, yaitu orang-orang Mekah dulu. Kalau sekarang supaya engkau sugeng memberi peringatan kepada orang-orang sampit, itu bisa juga dia begitu ya. Ma'atahum min nadir, kaum itu adalah kaum yang kamu memberi peringatan kepada suatu kaum yang ma'atahum, belum pernah datang kepada mereka orang-orang Mekah min nadir, dari satu pemberi peringatan pun. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang, itu orang Mekah tuh nggak ada yang ngasih peringatan, tuh nggak ada. Ya kurang lebih saja, kurang lebih. Sebelum diadakan pengajian di sini, di Siam Sampit juga belum ada yang ngasih peringatan ngaji seperti ini modelnya, belum pernah. Ya, belum pernah ya. Ya. Jadi mirip-mirip aja. Oh, tapi nggak sama, jauh ya. Ini Nabi Muhammad SAW maksudnya. Supaya engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang kaum itu belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan pun min qablika, dari sebelum kamu, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi menurut ayat ini saudara, dibacakannya Al-Quran kepada orang-orang Mekah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka orang-orang Mekah pada waktu dulu itu mendapat petunjuk. Jangan lagi menyembah patung-patung, berhala-berhala. Bagaimana mungkin manusia kok menyembah patung, sedangkan patung itu yang membuat mereka sendiri. Masa ada barang dibuat oleh orang-orang Mekah, patung, berhala, terus mereka puja-puja itu berhala, mereka sembah-sembah, mereka bela-belain, mereka junjung tinggi itu. Padahal itu bikinan mereka. Ini kan kelakuan yang tidak masuk akal ya. Makanya datang Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang sebelum Nabi datang belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan pun sebelum Nabi kita. Nah, setelah Allah memberitahu tentang Al-Quran dalam 3 ayat ini, lalu Allah mulai pamer kekuasaannya. Nah, kalau Allah pamer kekuasaannya itu boleh, tapi kalau manusia pamer kekuasaannya enggak boleh. Itu mau menyaingi Allah namanya. Oke, Pak Iris lanjutkan lagi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Nah, dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita semuanya, saudara sekalian, Allahul ladzi, Allah lah yang khalaqas samawati wal ard, Dia telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada pada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari. Menurut para ahli tafsir, para ulama, 6 hari itu betul-betul 6 hari, betul-betul 6 hari yang hitungan hari-hari yang manusia biasa hitung itu, mulai dari hari Ahad,
Hari itu dalam Islam dimulai dari hari Ahad. Ahad, Itsnain, Salasa, ya dan seterusnya ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari, mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. Hari Sabtunya kalau menurut keyakinan orang Kristen itu Tuhan beristirahat. Ya, itu menurut keyakinan Yahudi, orang Yahudi. Nah, Tuhan beristirahat karena capek. Ya. Nah, itu dalam Islam beda keyakinan. Ini saya tidak menghina loh ya, saya tidak bermaksud menghina, menerangkan. Karena saya pernah belajar di sekolah Kristen, mulai dari SD kelas 5 sampai tamat, kemudian SMP sampai tamat, itu saya sekolah di sekolah Kristen dan belajar agama Kristen dan ulangannya juga ulangan agama Kristen. Dan kadang-kadang disuruh berdiri di depan kelas berdoa, ya Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Begitu dulu saya berdoa. Jadi saya tahu ajaran Kristen. Jadi keyakinannya dengan kita beda. Ya nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nanti yang akan memutuskan perbedaan itu Allah. Kita tidak boleh mengolok-olok atau menghina mereka. Ya sebenarnya itu keyakinannya begitu, ya biarin aja. Ya kita keyakinannya beda. Jadi Allah menciptakan langit dan isinya dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia istiwa di atas arsy. Istiwa itu kalau dulu guru saya menerangkannya bersemayam. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu singgasananya Allah, tempat Allah berada dalam mengatur seluruh makhluknya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Tidak ada bagi kalian selain Dia, selain Allah, min waliyin dari satu pelindung pun, wala syafi'in dan tidak ada selain Allah dari satu pembela pun, pemberi syafaat. Afala tatadzakkarun. Apakah maka kalian tidak mau mengambil peringatan? Jadi Allah memamerkan kekuasaannya. Manusia, langit dan bumi beserta isinya itu aku yang menciptakan, bukan nenek moyangmu, bukan berhala-berhala yang kamu sembah itu, dan bukan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, bukan. Ya, bukan, yang menciptakan itu Allah. Lalu pada ayat berikutnya Pak Iris ayat 5, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Iya, Allah berpamer lagi kekuasaannya. Yudabbirul amra minas sama. Dialah Allah wahai Muhammad yang mengatur segala urusan dari langit sana ilal ardi sampai ke bumi. Jadi sejak dari langit sana, urusan-urusan yang ada di langit sana, urusan para malaikat, para makhluk-makhluk Allah yang tinggal di langit sana, sampai ke bumi, ya, urusan-urusan segala makhluk Allah yang ada di bumi, urusan para manusia, urusan binatang-binatang, urusan tumbuh-tumbuhan, urusan alam, urusan gunung, urusan angin, awan dan sebagainya, itu semuanya Allah yang ngatur. Masya Allah. Matahari terbit jam berapa, berapa menit, berapa detik, itu semuanya Allah yang ngatur. Ya. Dialah yang mengatur urusan dari langit sampai ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaih. Kemudian urusan itu akan naik kepadanya. Jadi kita setiap hari punya urusan kan Pak, Bu?
Kita punya urusan, yang jadi bapak urusan mengurusi anak-anaknya, yang jadi ibu mengasuh, ya, memelihara, menjaga anak-anaknya, memasakkan makanan untuk anak-anaknya, mengolah makanan untuk anak-anaknya. Yang jadi bapak pergi dari rumah keluar cari duit untuk keperluan keluarganya. Yang masih sekolah, sekolah, yang masih kuliah, kuliah, yang kerja di kantor, kerja di kantor. Ya, dan semua urusan itu ada pahala yang bisa didapat oleh manusia tadi, dan ada juga dosa yang bisa didapat oleh manusia. Ketika kita melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita, melakukan urusan yang baik, maka urusan itu akan naik kepada Allah dan diterima oleh Allah sebagai kebaikan. Tapi kalau kita berurusan dengan urusan yang tidak baik, apalagi urusan yang mengandung dosa, itu pun akan dibawa ke langit oleh Allah, oleh malaikat pencatat amal manusia, dilaporkan kelakuan kita kepada Allah. Makanya di sini dikatakan, dialah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi, tsumma ya'ruju ilaihi. Kemudian urusan itu akan naik kepada Dia Allah, dibawa oleh malaikat fi yaumin, dalam sehari saja malaikat bisa terbang dari bumi ke langit yang ketujuh, di atasnya lagi. Padahal jarak antara langit pertama dengan kedua, langit kedua dengan ketiga, dan seterusnya sampai ketujuh, itu sejauh jarak dari bumi ke langit. Yang kita nggak ada manusia yang bisa sampai ke langit pertama aja, nggak ada yang sampai. Pesawat terbang, pesawat olang-aling itu aja, pesawat olang-alik itu aja dia tidak sampai ke langit pertama, itu masih di angkasa yang sudah di luar gravitasi bumi, sehingga dia melayang-layang di sana, nggak bisa jatuh ke bumi kalau tidak ada kekuatan untuk turun. Ya, jadi kalau pesawat-pesawat yang ada ini semuanya masih di dalam gravitasi bumi. Makanya begitu itu pesawat di atas, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau ada pesawat naik kemudian dia mesinnya mati, jatuh itu, nggak ada, naik ke atas nggak ada, jatuh karena masih dalam gravitasi bumi. Ya. Nah, ini malaikat lari, dia terbang dari bumi ke langit yang ketujuh untuk menghadap pada Allah, itu cuma dalam sehari saja. Itu yang kata Allah, kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Yang sehari itu adalah kadarnya, lamanya selama alfasanatin, sama dengan lamanya 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari apa yang kalian hitung. Kalau kalian menghitung perjalanan malaikat tadi 1000 tahun, tapi malaikat kalau kamu menempuh jarak seperti yang ditempuh oleh malaikat 1000 tahun kan baru kamu sampai ke langit ketujuh sana. Tapi malaikat cuma sehari aja terbang. Nah, malaikat itu sayapnya 700 ya Pak. Ada yang 600 sayapnya. Pesawat itu sayapnya paling 4 aja, depan 2, belakang 2. Itu pun cuma untuk mengendalikan keseimbangan pesawat, bukan untuk tambah tinggi naik. Ya. Oke, berikutnya. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Dzalika 'alimul ghaib, itulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Maksudnya itulah Allah yang mengetahui segala yang gaib, wasyahadah, dan segala yang tampak, yang terang-terangan. Al-Azizur Rahim, dialah yang maha gagah perkasa, dialah yang maha penyayang. Allah maha gagah perkasa, maksudnya dia bisa menghukum, menyiksa siapa saja yang dia kehendaki. Gak peduli itu pejabat tinggi atau rakyat jelata. Kalau Allah mau siksa dia, bisa terjadi. Ya, Allah bisa menghukum siapa saja. Akan tetapi walaupun Allah itu seperti itu sifatnya, tapi dia juga punya sifat yang lain, yaitu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Yang walaupun manusia telah berbuat dosa sepenuh langit dan bumi, dosanya banyak sekali, tapi kalau dia mau datang bersimpuh di hadapan Allah, kemudian minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya.
Gak pakai lama. Saat itu dia minta ampun, saat itu juga dia kasih. Itu Allah. Beda dengan penguasa di dunia ini, disindir-sindir lah, diberitakan, dibully, tetap aja nggak mau kasih ampun. Kenapa sih nggak mau ngasih ampun sama Habib Rizik Syihab? Kenapa sih? Salahnya apa sih? Dia cuma berkerumun itu aja, berkerumun tuh pidananya nggak ada itu. Tanya pada ahli hukum itu, nggak ada hukum pidana untuk orang yang melanggar prokes itu nggak ada. Yang sampai 6 tahun loh ya, nggak ada. Paling dihukum denda itu. Tapi Habib enggak. Kenapa? Kenapa enggak dimaafkin aja sih? Itu. Loh, kalau Allah jangankan cuma melanggar prokes. Saudara membunuh manusia beribu-ribu, kalau datang bertobat kepada Allah diampuni oleh Allah. Itu Allah tuh kayak begitu, Ar-Rahim ya. Oke, berikutnya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin. Terus thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Terus thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Terus wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Iya, stop dulu. Allah berfirman pada ayat berikutnya, saudara ya. Mana tadi ini ayat yang ke-7 ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang telah membaguskan segala sesuatu yang Dia menciptakannya. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Dia memulai menciptakan manusia dari tanah. Manusia awalnya diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa. Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam. Ya. Jadi saudara, Allah mengasih tahu kepada kita melalui ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW dulu dan kepada kita sekarang ini bahwa Dialah yang menciptakan segala makhluknya. Dan Allah kalau menciptakan makhluknya itu dengan sebaik-baiknya. Semua ciptaan Allah itu baik. Kita lihat, kita terpukau melihat pemandangan. Kalau saudara piknik itu ke Pulau Bali itu, Masya Allah. Saudara lihat di daerah Ubud itu misalnya ya, lihat itu, Masya Allah indahnya pemandangan laut di sana. Atau ke bagian yang lain di Kintamani atau di mana ya, yang nggak begitu apa tempat-tempat di Bali sana. Atau saudara pergi ke sana Papua sana, di apa itu yang keren yang terkenal itu apa? Raja Ampat. Nah, aku belum pernah ke sana. Aku Papua itu pernahnya cuma ke Jayapura, ke Biak, Manokwari, Biak, Jayapura, Merauke. Yang ke Sorong belum pernah aku. Ya, jadi di sana saudara pergi kemana-mana di Indonesia ini, di mana pemandangannya indah, itu yang bikin Allah itu. Dia yang menciptakan, Dia yang membaguskan segala sesuatu yang Dia menciptakannya. Termasuk kita manusia ini diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Lalu Allah menyatakan, dan Dia memulai menciptakan manusia dari tanah, tsumma ja'ala naslahu, kemudian Dia menjadikan keturunannya,
keturunan manusia min sulalatim mim ma'im mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati, dari air yang hina. Manusia pertama kali diciptakan dari tanah. Manusia berikutnya termasuk kita semuanya ini, termasuk anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam, itu diciptakan dari air yang hina. Air mani itu. Air mani kan nggak ada yang mau membeli apa-apa, nggak mau. Itulah asal dari manusia, dari air yang hina. Akan tetapi walaupun manusia asalnya dari air yang hina, Allah berfirman, "Tsumma sawwahu", kemudian dia menyempurnakan manusia yang terbuat dari air, ya, kemudian jadi janin, wa nafakha fihi min ruhi, dan dia meniupkan pada manusia tadi ruhnya Allah, sehingga dia manusia hidup. Jadi manusia hidup kan selagi rohnya masih ada. Ini manusia kan terjadi dua bagian, ruh sama jasad, rohani dan jasad badani. Nah, sekarang antara roh kita dengan jasad kita masih menyatu. Nanti kalau kita mati, roh kita pergi, dicabut oleh malaikat. Nah, kalau sudah dicabut, tinggal jasadnya. Kayak seperti Bunda kemarin meninggal dunia, yang kita mandikan, yang kita kafani jasadnya. Yang aku panggil-panggil tiap malam, Ti, Ati, mana kamu Ti, gitu Ti. Gimana kabarmu Ti, itu. Enggak ada jawaban itu, enggak jawab dia. Tadinya aku tidur sendirian itu rasanya gimana gitu ya. Sekarang aku tidur sendirian aja sudah tiap hari. Aku berharap dia datang ngeloni aku gitu loh. Tahu ngeloni apa? Tahu ya? Jadi dipeluk gitu loh. Kayak di film Ghost loh. Aku dulu juga anak muda Pak dulu ya, suka nonton juga dulu. Jadi kalau sudah lihat film Ghost itu kan ada sepasang suami istri yang ditinggal mati istrinya. Sayang istrinya sayang sekali, dia cuma bisa melihat tiap hari meluk, tapi orang yang dipeluk gak terasa, orang beda kok, jasad sama roh kok. Ya, nah Allah bilang manusia itu hidup kalau Allah meniupkan ruhnya kepada dirinya. Lalu setelah manusia hidup, ya manusia hidup itu di dalam kandungan ibunya waktu umur 120 hari, ditiupkan ruh di situ, sambil dicatat di situ. Itu menurut hadis yang ada di hadis nomor berapa ya? Di Arba'in An-Nawawiyah itu. Nomor 4 Pak. Nomor 4 apa nomor berapa itu saya lupa. Ya. Jadi kalau saudara lihat di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, saya coba lihatkan dulu di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah itu mana bukuku ini? Arba'in An-Nawawiyah itu ini dia. Di hadis nomor berapa itu ya? Nomor 4 ya. Ya ini. Inna ahadakum, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang di antara kalian yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Jadi ketika umur manusia di dalam perut ibunya masih 40 hari, itu bentuknya masih nutfah. Nutfah itu campuran air mani laki-laki dan perempuan. Tsumma yakunu alaqatan misla dzalika, kemudian akan menjadi alaqah. Ya, seperti itu juga, yakni selama 40 hari berubah bentuk dari setetes air menjadi segumpal daging, alaqah. Tsumma yakunu mudghah, kemudian dia akan menjadi mudghah, segumpal daging, sekerat daging, ya, misla dzalika, selama 40 hari itu juga. Nah, setelah 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari, 120 hari manusia berada di dalam perut ibunya. Kalau 120 hari kalau dihitung dengan bulan berarti berapa bulan? 4 bulan. Ketika usia kandungan seorang ibu yang mengandung anaknya sudah 120 hari atau 4 bulan,
Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian akan dikirimlah kepada jabang bayi tadi satu malaikat. Fayangfuhu fihi ruh. Lalu malaikat tadi akan meniupkan pada jabang bayi tadi ruh dari Allah, dikirim dari Allah ruhnya, ya. Wa yu'maru, dan malaikat tadi selalu diperintah oleh Allah bi arba'i kalimatin untuk menulis 4 ketetapan. Jadi semenjak manusia berusia 120 hari dalam perut ibunya, saudara, itu dicatat oleh malaikat sesuai dengan perintah Allah, bikatbi rizkihi, yang dicatat rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amal perbuatannya, wa syaqiyun au sa'idun, dan akan dicatat juga apakah ini adalah manusia yang akan celaka di akhirat nanti atau dia akan bahagia di akhirat nanti. Jadi 4 ketetapan. Makanya manusia itu Pak, kita tuh nggak usah macam-macam dalam hidup inilah. Kita cari uang, cari saja, cari yang halal. Allah menyuruh kita cari yang halal. Dapat banyak, dapat sedikit, dapat cukup, ya terima saja sudahlah. Jangan iri sama orang lain. Wah enak ya dia ya, kerjanya enak, gajinya gede, biarin aja, itu memang sudah bagiannya kok. Gak usah iri, gak usah. Yang penting kamu itu tetap diberi oleh Allah rezeki menurut takarannya. Karena takaran rezeki masing-masing kita tuh beda. Anak-anak kita aja rezekinya beda-beda kok. Ya, ada yang rezekinya banyak sekali, ada yang rezekinya sedang-sedang saja, ada yang rezekinya sedikit. Dan itu akan seperti itu seterusnya. Gak bisa sampai merubah, gak bisa. Itu sudah ketetapan Allah. Ya, jadi kemudian dicatat rezekinya, dicatat juga ajalnya, kapan dia akan mati. Itu sudah ada ketetapannya. Ya, kapan akan meninggal. Cuma manusia semua tidak tahu berapa banyak rezeki kita jatahnya, kapan kita akan mati, tidak diberitahu oleh Allah. Itu rahasia Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW aja dan para rasul pun tidak mengetahui tentang ajal manusia ini. Juga demikian tentang rezeki manusia yang tadi. Juga dicatat kepada dia tentang amal perbuatannya. Nanti suatu saat kita akan berbuat baik, suatu saat kita akan berbuat dosa. Itu sudah ada ketetapannya. Jadi kalau ada manusia berbuat dosa, betul-betul sudah terjadi dosa itu, memang ketetapannya seperti itu, dia akan melakukan perbuatan dosa itu. Ya, makanya Nabi Adam nanti di akhirat akan didatangi oleh Nabi Musa menurut Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa akan bawa pasukan manusia, umatnya datang pada Nabi Adam, marah-marah sama Adam. Hei Adam, gara-gara kamu itu loh, gak bisa nahan sedikit itu. Suruh jangan makan makanan satu saja kamu makan juga. Itu gara-gara perbuatan dosa kamu, kami semuanya anak turunnya harus susah hidup di bumi ini, cari makan susah. Coba kamu dulu mau tahan, kita kan hidup di surga ini. Kita ini orang surga ini sebetulnya. Tapi gara-gara kamu Adam, kami ini dibuang, kamu dibuang, anak turun kamu, kami semua ini jadi susah hidup ini. Lalu apa jawaban Adam dimarah-marah oleh Nabi Musa? Musa, kamu gak pernah baca kitab kah? Kan Allah sudah bilang bahwa manusia tidak akan terjadi, tidak akan menimpa kepada manusia kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan kepada kami, kepada kita. Nah, aku berbuat dosa tuh memang ketetapannya seperti itu. Udah dilarang oleh Allah tapi aku tetap aja menerjang. Memang catatanku seperti itu Musa. Itu sudah 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, segala ketetapan itu sudah ada. Kenapa kamu protes sama aku Musa? Dan Allah, aku sudah minta ampun kepada Allah dan Allah sudah mengampuni aku. Kenapa kamu sewot itu? Diam Nabi Musa, nggak bisa jawab. Ya, nah ini jadi saudara sekalian. Jadi kita ini sudah ditetapkan rezekinya saudara, cuma berkewajiban mencari rezeki. Dapatnya seberapa itu dari Allah yang ngatur. Kalau saudara kepengen banyak, minta sama Allah yang banyak. Ya Allah, saya minta ya Allah rezeki ya Allah. Ya, baru saja saya ditanya oleh pegawai tempat saya kerja, Dok, ini selama puasa gimana jam prakteknya? Mbak, bilang aja sebelum buka puasa ya, kasih tahu. Pokoknya nanti kalau ada yang daftar pasien 1 sampai 20, bilang sebelum buka puasa harus datang. Nanti kalau datang lebih dari habis buka puasa, besok paginya baru datang.
Bilang gitu ya. Tapi kalau yang daftar lebih dari 20 sampai 30 atau 40, ya udah nanti yang sisanya habis tarawih, aku bilang gitu. Kalau mau gitu. Kalau aku juga kuat. Ya. Akhirnya apa? Tapi tenang aja Mbak, tenang. Biasanya kalau puasa pasiennya sepi kok. Orang pada sehat semua. Karena pada ibadah semuanya, pasiennya sepi. Aku baru bilang begitu, Pak. Ya Allah, pasiennya nanti sepi ya Allah ya. Nanti aku gak dapat uang untuk mudik ya Allah. Baru bilang begitu Pak, ternyata nggak sepi Pak itu. Masya Allah. Jadi pasiennya seperti biasa saja, nggak sepi ya. Cuma waktunya saya kebut, sebelum buka puasa harus selesai. Minimal sampai adzan maghrib dah. Aku telat sedikit buka puasa terus sholat maghrib ke masjid. Jadi saudara, rezeki kita sudah di apa, kalau orang Jawa bilang wis dicatu, udah ditakar, nggak akan lebih dari takaran kecuali kamu berdoa. Nabi mengatakan ma yaruddul qada'a illa du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Itu Nabi yang bilang. Jadi kalau saudara merasa rezekinya kurang, berdoa minta sama Allah, karena hanya doa yang bisa merubah takdir. Ya, yang bisa merubah SK tadi, SK takdir dari Allah itu hanya doa sampean, doa yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang disertai dengan keyakinan. Itu. Kalau di dunia kan lain ini. Ya, di dunia ini, di alam pemerintahan, alam negara ini kan beda. Tapi kalau dalam alam kehidupan manusia ini, setiap takdir itu bisa berubah kalau orang yang ditakdirkan tadi itu berdoa kepada Allah. Nah, itulah gunanya kita membaca doa kunut di waktu sholat witir kalau kita mau melakukannya, atau di waktu sholat subuh bagi sebagian madhab muslimin. Baca dalam sholat subuh itu Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Wakina, dan jagalah kami ya Allah dari syarra ma qadait, segala kejelekan yang engkau takdirkan. Maksudnya Allah, jangan engkau beri ke aku takdir yang buruk ya Allah, beri takdir yang baik saja. Itu doa Pak ya. Kembali ke sini. Jadi setelah Allah menerangkan seperti itu, kemudian manusia sudah punya ruh ya, 120 hari sudah berdenyut jantungnya. Lalu Allah bilang wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan pikiran. Sedikit sekali kalian berterima kasih. Nih Allah menegur kita ini. Manusia, kamu itu semuanya yang ada pada kamu itu aku yang kasih loh. Kamu bisa hidup, yang ngasih hidup aku loh. Kamu bisa sehat, yang ngasih sehat itu aku loh. Kamu bisa makan, yang ngasih makan kamu itu aku loh. Ya, kamu bisa melihat, yang ngasih penglihatan kamu itu aku loh. Kamu bisa mendengar, yang kasih pendengaran kamu itu aku loh. Kenapa kamu tidak bersyukur kepada aku? Kenapa syukurmu cuma sedikit saja? Allah menegur kita ini. Terus waqalu, dan mereka pun berkata, wahai Muhammad, aidza dhalalna, apakah apabila kami telah hilang fil ardi, di bumi ini, kami sudah mati, sudah hilang di bumi ini, inna lafi khalqin jadid, apakah kami sungguh akan dalam ciptaan yang baru, apakah kami akan menjadi ciptaan yang baru. Jadi orang-orang Mekah dulu tidak percaya bahwa manusia sesudah mati nanti di akhirat akan dihidupkan lagi, dibentuk lagi makhluk yang baru. Mereka tidak percaya. Lalu Allah bilang apa? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka Muhammad kepada pertemuan dengan Tuhan mereka, mereka orang-orang yang mengingkari, mereka kafir, mengingkari hari pertemuan dengan Tuhan mereka. Nah, ini bagus nih. Terus ini ngegas nih di sini nih. Nadanya tinggi nih.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Iya. Qul, katakanlah Muhammad, yatawaffakum, akan mewafatkan kalian malakul maut, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Dialah yang akan mewafatkan kalian semua wahai manusia. Alladzi wukila bikum, yang malaikat maut tadi diserai tugas kepada kalian untuk mencabut nyawa kalian. Kemudian manusia kalau sudah dicabut nyawanya, kemana dia? Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian semua akan dikembalikan. Jadi saudara, ketika manusia wafat, meninggal dunia, itu rohnya tidak kemana-mana kecuali cuma kepada Allah saja. Akan datang dibawa oleh malaikat menghadap kepada Allah. Cuma ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima. Yang diterima ditaruh di Iliyin, yang tidak diterima ditaruh di Sijin sana. Itu ya. Jadi saudara, sekarang kita masih hidup, akan datang waktunya kita akan wafat, Pak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita akan wafat nanti, ya. Kita akan mati semuanya nanti. Nah, setelah mati kita akan dikembalikan kepada Allah, Pak. Enggak kemana-mana. Lalu apa kata Allah berikutnya? Ayo. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Terus walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, terus fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Satu lagi. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Iya, cukup. Jadi Allah berfirman di sini. Aduh, gimana tadi nadanya? Walau tara. Ya, oke ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana. Wah, cocok ya. Walau dan kalau saja, seandainya saja kata Allah, taro engkau Muhammad bisa melihat ketika al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa itu wahai Muhammad, nakisu, mereka nanti akan menundukkan ru'usihim, nanti akan tunduk ru'usihim, kepala-kepala mereka. Mereka akan menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka. Kalau saja kamu Muhammad bisa melihat nanti di akhirat, ketika dunia ini sudah hancur lebur, tidak ada lagi dunia, sudah berubah menjadi alam akhirat, mereka manusia-manusia yang berdosa nanti akan berkata begini,
Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Rabbana wahai Tuhan kami, absorna sekarang kami melihat, wa sami'na dan kami mendengar. Kami sekarang baru bisa melihat dan mendengar ya Allah, bahwa benar apa yang Engkau firmankan kepada Muhammad Rasulullah SAW itu, bahwa Al-Quran itu benar. Sekarang kami baru percaya ya Allah. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh, kami akan berbuat baik. Inna muqinun, sesungguhnya kami ini sekarang adalah orang-orang yang yakin. Mereka nanti semua akan bilang begitu di akhirat. Tapi bagaimana mereka bisa kembali ke dunia? Orang dunianya sudah hancur lebur, nggak ada lagi dunia, yang ada tinggal akhirat saja. Jadi saudara, mumpung ini semuanya belum terjadi, ayo kita semua ini beramal soleh dalam hidup ini. Ya, berbuatlah yang baik, selalu berbuat baik, usahakan tetap dan selalu berbuat baik. Setiap hari, setiap saat. Di mana kita bisa berbuat baik, ambil bagiannya. Ada buka bersama puasa, duitnya kurang, sampean ikut andil. Aku bisanya jatah 1 orang, enggak apa-apa, kasih 1 orang kepada panitia. Saya bisanya ngasih 2 orang buka, kasih 2 orang. Sampean bisa 5 orang, kasih 5 orang. Sampean bisa semua orang kasih, alhamdulillah. Sampean akan diberi rezeki yang berlipat ganda juga, sama. Ya, jadi beramal soleh. Manapun, apapun amal soleh yang bisa saudara lakukan itu, karena itu akan berbuah kebaikan di akhirat nanti. Allah kemudian mengatakan walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, dan seandainya kami menghendaki wahai Muhammad, la ataina, sungguh kami bisa memberi kullan nafsin, setiap orang, hudaha, petunjuknya. Allah tuh bisa Pak, Bu, membuat semua manusia ini jadi baik, semua itu bisa Allah. Ku bikin mereka semua mendapat petunjuk sehingga jadi orang yang baik. Allah bisa berbuat seperti itu. Tapi Allah gak mau kayak begitu itu. Itu namanya gak ada usaha dari manusianya. Allah kepingin kita ini berusaha. Makanya cari duit ya harus berusaha. Keluar rumah sampai cari. Jadi apa saja terserah. Mau jadi tukang sapu, tukang ngepel, gak masalah. Saudara jadi tukang ngepel, menjadi office boy, menjadi apa lagi ya, tukang ngepel, apa tukang sapu jalanan, tukang mengumpulkan sampah-sampah ini. Sampah-sampah betul, bukan sampah masyarakat loh ya. Sampah betul-betul sampah, kerjaannya begitu. Enggak apa-apa itu, halal itu. Saudara lebih mulia, lebih terhormat daripada jadi presiden atau jadi menteri tapi korupsi. Kelihatannya terhormat tapi korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara mau korupsi apa? Mau korupsi sampah? Enggak ada. Jadi saudara sabar aja, sabar. Hidup ini cuma sebentar aja kok, enggak lama. Saudara sabar dalam keadaan taat kepada Allah, tetap beramal soleh, ujung-ujungnya surga. Saudara senang di sana nanti selama-lamanya. Tapi kalau saudara cari kesenangan dunia, pasti saudara akan melanggar aturan Allah. Karena kesenangan dunia ini harus kebanyakannya harus didapat dengan melanggar aturan Allah. Ya, harus itu. Kalau enggak bisa. Ya. Lalu Allah bilang, kalau kami mau, kami akan beri semua manusia petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi sudah pasti ketetapan dari aku. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kenapa Allah tidak ngasih manusia semuanya petunjuk? Karena Allah sudah bersumpah. Allah sudah bersumpah bahwa aku akan memenuhi neraka jahanam dengan bangsa jin dan bangsa manusia semuanya. Ini oleh Rasulullah SAW dijelaskan. Dari 1000 manusia, kata Rasulullah SAW, yang masuk surga itu cuma 1. Jadi kalau penduduk Sampit atau Waringin Timur ini 500.000,
Setiap 500.000 itu satu aja yang masuk surga. 500 ya, setiap 1.000 orang satu masuk surga. Kalau penduduk Kotim ini 500.000, berarti dari Kotim yang masuk surga cuma 500 orang. Nah saudara, jadi yang 500 itu saja sudah. Itu loh. Ini kan gak ada 500 ini. Ya. Nah sisanya masih di luar sana. yang di sini nih. Mudah-mudahan ya. Makanya saudara jangan melawan aku, Jangan melawan aku kalau aku menyampaikan Al-Quran ya. Jangan melawan aku kalau aku menyampaikan hadis. Karena apa? Saudara berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan aku. Aku dilawan gak apa-apa, tapi saudara nanti menyesal ya. Jangan ya, apa yang saya sampaikan dari Al-Quran terima walaupun itu berat. Apa yang saya sampaikan dari hadis terima walaupun itu berat. Nah, jangan dilawan, karena kalau saudara melawan, saudara berhadapan dengan Allah ya. Jadi aku akan memenuhi neraka jahanam dengan bangsa jin dan bangsa manusia. Lalu aku akan berkata nanti kepada mereka, fadzuku bima nasitum liqa ayaumikum hadza. Maka rasakanlah oleh kalian wahai manusia, dengan sebab apa yang kalian telah melupakan hari pertemuan hari kalian ini. Manusia, kamu dulu sewaktu hidup gak pernah mikirkan bahwa kamu nanti akan ketemu sama Allah, kemudian kamu akan ditanyai oleh Allah, kamu akan dimintai pertanggungjawaban selama hidupmu, kamu akan ditanya oleh Allah sudah berbuat apa dalam hidupmu. Kamu gak pernah ingat itu toh? Kamu cuma ingat hari-hari ulang tahunmu aja kan? Atau hari ulang tahun yang macam-macam itu kan? Tapi ya hari pertemuan kamu dengan Allah kamu sering lupa kan? Nah sudah, karena kamu dulu melupakan pertemuan dengan aku, inna nasinakum, sesungguhnya kami sekarang pun melupakan kalian, wadzuku adzabal khuldi, dan rasakanlah oleh kalian azab yang kekal, bima kuntum ta'malun, itu semua karena apa yang kalian kerjakan. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada. Sesungguhnya tiada lain yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah orang-orang yang ketika mereka diberi peringatan dengan ayat-ayat kami, kharru sujada, mereka merobohkan diri mereka dalam keadaan bersujud, wasabbahu, dan mereka mengucapkan tasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak bersikap takabur. Jadi kata Allah, orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Al-Quran ketika Al-Quran itu dibacakan, diperingatkan kepada mereka. Dan ketika mereka diperingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang di situ ada ayat sajadahnya, kharru sujada, mereka merobohkan dirinya sujud tilawah. Wasabbahu, dan dalam sujud tilawah itu mereka bertasbih, mengucapkan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka Muhammad, dan mereka bukan orang-orang yang takabur. Itu satu. Sifat orang yang beriman, ketika diberi peringatan dengan Al-Quran, dia memperhatikan peringatan tersebut. Ketika disuruh sujud, dia bersujud. Ketika disuruh bertasbih, dia bertasbih. Terus berikutnya, Pak. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. terus, Afaman
كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون Ya, terus. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Terakhir. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Iya, jadi kata Allah dalam ayat-ayat yang tadi dibaca, ya, sifat orang yang beriman, saudara sekalian, mari kita cocokkan diri kita apakah kita sudah punya sifat seperti ini, yaitu beriman kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran diperingatkan kepada kita tunduk mendengarkan, disuruh sujud, disuruh bertasbih, dan kita tidak takabur dalam hidup ini, tidak boleh bersikap sombong, yakni menolak kebenaran atau merendahkan orang lain, tidak boleh. Sifat orang beriman berikutnya kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka orang-orang yang renggang lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur. Maksudnya kalau malam hari tidak sepanjang malam tidur. Ada waktunya dia bangun, kemudian yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kemudian bangun tidur, sholat tahajud, sholat witir. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan doa-doa yang mereka panjatkan. Ketika berdoa mereka disertai rasa takut dan rasa harapan. Ada rasa takut dan rasa berharap. Jadi ketika berdoa itu harus punya rasa takut tidak dikabulkan, berharap dikabulkan. Itu kuncinya. Saudara harus yakin bahwa apa yang saudara mintakan kepada Allah itu akan dipenuhi. Yakin. Saya sudah membuktikannya itu, Pak. Berkali-kali saya buktikan. Di saat-saat kepepet, tidak ada yang bisa dimintai tolong. Berdoa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Seketika itu juga. Masya Allah. Jadi saudara silahkan aja buktikan bahwa Allah itu mendengar doa-doa setiap manusia ini. Jangankan berdoa dari orang beriman, orang kafir pun, Pak, orang musyrik penyembah berhala, kalau dia didolimi kemudian dia berdoa, oleh Allah akan dikabulkan kok doanya itu. Apalagi orang beriman gitu. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sifat orang beriman berikutnya adalah mereka selalu menginfakkan. Ingat ini pakai fi'il mudhari. Mereka selalu menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Lalu apa balasan untuk orang beriman? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka dari balasan yang akan memukau penglihatan manusia, jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan di surga itu adalah balasan dengan sebab apa yang mereka waktu di dunia selalu mengamalkannya. Lalu Allah bertanya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiko la yastawun. Apakah maka orang yang dia itu beriman sama seperti orang yang dia itu fasik, yang tidak taat? La yastawun. Oh, tidak sama. Orang beriman tidak sama dengan orang fasik.
Ammalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzula. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka taman-taman surga, tempat tinggal mereka sebagai hidangan pemberian dari Allah. Bima kanu ya'malun. Perhatikan, itu semua balasan di surga untuk orang beriman adalah bima kanu, karena apa yang mereka waktu di dunia ya'malun, selalu mengerjakannya. Fi'il mudhari' nih Pak. Jadi orang beriman tuh sekarang dan besok terus beramal terus. Nah sebaliknya, apa ini bacanya ini? Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Dan adapun orang-orang yang mereka berbuat fasik, yaitu tidak taat kepada Allah, fama'wahumun nar, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha uidu fiha wa qila lahum, aduh gak kuat aku ya. Dan adapun orang-orang yang fasik itu, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke dalamnya. Rasulullah menjelaskan, nanti di akhirat tuh kata Rasulullah, ada orang di neraka ini mau manjat tebing, karena waktu di dunia dia juara panjat tebing nih. Nah, dia manjat tebing neraka ini. Nah, sampai di atas ini Pak, dia pikir mau selamat. Malaikat lihat, mau kemana kamu? Tuh dicelentik sama malaikat, balik sana kamu itu, balik sana kamu itu, balik sana kamu itu. Digituin Pak. Kullama aradu ayyakhruju minha uidu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke neraka. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nar, rasakanlah azab neraka ini, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian dulu waktu di dunia kepada neraka ini kalian mendustakan. Nah, maka saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang jangan mendustakan Al-Quran. Ya, kita yakin surga itu ada, neraka itu ada, walaupun mata kita tidak pernah melihat. Kita yakin Allah itu ada, walaupun mata kita tidak pernah melihat Allah. Karena nanti kita akan melihat semuanya di saatnya nanti. Mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada kita semuanya, memberi kesabaran, memberi keikhlasan, memberi kesehatan, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, memberi rezeki yang luas kepada kita semuanya untuk hidup dengan tenang, tentram, aman dan damai. Dan semoga negara ini diberi oleh Allah keamanan, disirnakan wabah corona dari negeri kita, dan supaya semoga pejabat-pejabat kita mulai dari presidennya, menterinya diberi petunjuk oleh Allah, kembali ke jalan yang benar, tidak rakus kepada dunia, mengurusi rakyatnya dengan baik, dan semua kita semua menjadi orang-orang yang diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.